A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Harun alaihissalam dalam Al-Quran. Nabi Harun adalah putra dari Imran ibnu Kuhat, ibnu Lawi, ibnu Yakub, ibnu Ishak, ibnu Ibrahim. Sedangkan ibu Harun adalah Yokabed, saudara perempuan dari Kuhat dan bibi dari Imran sendiri. Dari Imran, Yokabed melahirkan 3 orang anak, 1 perempuan yang paling tua bernama Maryam, dan 2 anak laki-laki, Harun dan Musa. Nabi Harun dilahirkan pada tahun 1531 sebelum Masehi, sedangkan Nabi Musa dilahirkan pada tahun 1527 sebelum Masehi. Jadi umur mereka berbeda 4 tahun. Nabi Harun sepenuhnya diasuh oleh ibunya di rumah, sedangkan Nabi Musa diasuh oleh istri Fir'aun di istana. Nabi Harun punya kelebihan fasih berbicara, sementara Nabi Musa sadar bahwa dirinya tidak fasih berbicara akibat memasukkan bara api ke mulutnya waktu kecil. Tadinya Fir'aun hendak membunuh bayi Musa, tetapi dicegah oleh istrinya bahwa Musa tidak mengerti apa-apa. Kemudian Fir'aun menyediakan 1 mangkuk air susu dan 1 mangkuk bara api. Artinya bayi Musa akan mengambil air susu, tetapi dicegah tangannya oleh malaikat dan dipindahkan ke mangkuk bara api. Waktu Nabi Musa diperintahkan menemui Fir'aun, Nabi Musa minta didampingi Harun dan Allah menyetujuinya. Atas permintaan Nabi Musa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu dan mengangkat Harun sebagai nabi untuk mendampingi Nabi Musa dalam menyebarkan dakwah. Nabi Musa pun pulang menuju keluarganya dan memberitahu kepada Nabi Harun apa yang terjadi agar Nabi Harun setuju untuk ikut menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Harun yang mendengar kabar tersebut merasa senang dan setuju untuk ikut bersama dengan saudaranya tersebut untuk pergi berdakwah. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun dan para pembesarnya, menghadapi para tukang sihir, membawa Bani Israel keluar dari Mesir, menyeberang ke Sinai, dan menghadapi kehidupan yang sulit di padang pasir Sinai. Apalagi memimpin Bani Israel yang tidak pandai berterima kasih, suka membantah, tidak selalu patuh kepada mereka berdua, dan karena sudah lama diperbudak di Mesir, sudah tidak punya jiwa merdeka, tidak memiliki moralitas yang tinggi. Nabi Harun tidak ikut Nabi Musa ke Bukit Tur Sina. Nabi Harun bertugas memimpin Bani Israel selama tinggal oleh Nabi Musa. Nabi Harun seorang dirilah yang menghadapi Samiri dan sebagian Bani Israel yang mau menerima ajakan Samiri untuk menyembah patung anak sapi. Setelah kembali dari Tur Sina, sempat terjadi kesalahpahaman antara Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa menyalahkan Nabi Harun karena dianggap membiarkan Samiri dan para pengikutnya menyembah patung anak sapi. Sampai-sampai Nabi Musa memegang baju Harun di lehernya. Untunglah Nabi Harun dapat dengan sabar mengingatkan Nabi Musa dan menjelaskan apa yang terjadi. Karena Bani Israel selalu ingkar, sehingga dihukum Allah tidak menemukan tanah yang dijanjikan Allah. Dihukum berputar-putar di padang pasir Tih selama 40 tahun. Tidak lama setelah itu, Nabi Harun sakit dan wafat dalam usia 123 tahun, yaitu 1531 sampai 1408 sebelum Masehi, di Bukit Haur, Jabal Nebu Harun, Bukit Kembar yang terletak di bagian timur dari lembah Yordania Arab. Makam Nabi Harun berupa sebuah masjid berkubah putih. Nabi Musa pun berduka. Tahun kemudian
Nabi Musa wafat dalam usia 120 tahun, yaitu 1527 sampai 1407 sebelum Masehi, di Gunung Nebu di Yordania sekarang. Sampai mereka berdua wafat dan dimakamkan berdampingan di Bukit Kembar. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam tetap belum menginjakkan kakinya di tanah yang dijanjikan Allah kepada Bani Israel. Nabi Musa hanya dapat memandang saja tanah yang dijanjikan dari atas Gunung Nebu sampai beliau wafat. Kelebihan Nabi Harun alaihissalam yang lain adalah saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab di langit bertemu dengan para nabi sebagai berikut. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama Nabi Harun alaihissalam dalam Al-Quran. Nama Nabi Harun alaihissalam disebut dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Tersebar dalam surat Al-Baqarah 1 kali, surat An-Nisa 1 kali, surah Al-An'am 1 kali, surat Al-A'raf 2 kali, surah Yunus 1 kali, surah Maryam 2 kali, surah Toha 4 kali, surah Al-Anbiya 1 kali, surah Al-Mu'minun 1 kali, surah Al-Furqan 1 kali, surah Asy-Syura 2 kali, surah Al-Qasas 1 kali, dan surah As-Saffat 2 kali. Inilah ayat-ayat tersebut sebagai berikut. 1. Surah 2 Al-Baqarah ayat 248. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. 2. Surah 4 An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilayka awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus,
Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. 3. Surat 6 Al-An'am ayat 84. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, Ibrahim. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 4. Surat 7 Al-A'raf ayat 122. رب موسى وهارون. Yaitu Rabb Musa dan Harun. 5. Surah 7 Al-A'raf ayat 142. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. 6. Surah 10 Yunus ayat 75. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Kemudian sudah rasul-rasul itu kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda mujizat kami. Maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. 7. Surah 19 Maryam ayat 28. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang penjahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. 8 surah 19 Maryam ayat 53. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami,
yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. 9. Surah 20 Thaha ayat 30. هارون أخي Yaitu Harun saudaraku. 10. Surah 20 Thaha ayat 70. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud. Seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabb-nya Harun dan Musa. 11. Surah 20 Thaha ayat 90. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu. Dan sesungguhnya Rabb-mu ialah Rabb yang maha pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. 12. Surah 20 Thaha ayat 92. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. Setelah kembali, berkata Musa, hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat? 13. Surah 21 Al-Anbiya ayat 48. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan, serta pengajaran bagi yang bertakwa. 14. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 45. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata. 15. Surah 25 Al-Furqan ayat 35. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertainya sebagai wazir, pembantu. 16. Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 13. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. Dan oleh karenanya akan sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka sebaiknya engkau utuslah Jibril kepada Harun untuk menyampaikan seruan. 17. Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 48. رب موسى وهارون.
yaitu Rabbnya Musa dan Harun. 18, surah 28, Al-Qasas ayat 34. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Dan lagi, saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. 19, surah 37, As-Saffat ayat 114. ولقد مننا على موسى وهارون. Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. 20, surah 37, As-Saffat ayat 120. سلام على موسى وهارون. Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. 15, Nabi Harun alaihissalam. Nama Harun bin Imran. Istrinya bernama Ayariha. Usia 123 tahun. Periode sejarah 1531 sampai 1408 sebelum Masehi. Sempat diutus Sinai di Mesir. Tempat wafat Gunung Nebu, Bukit Nabu di Yordania sekarang. Sebutan kaumnya Bani Israel dan Fir'aun, gelar Raja Mesir. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 20 kali. Demikian kisah Nabi Harun alaihissalam dengan setia mendampingi Nabi Musa alaihissalam sebagai juru bicara dalam berdakwah kepada Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.